Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menghadap kepada Allah untuk keperluan sesuatu, maka ada tata caranya agar supaya apa yang kita hajatkan kita dapatkan. Inilah yang disebut dengan jurus. Jadi segala sesuatu ada jurusnya. Kalau seseorang memiliki jurus yang ampuh, maka orang itu akan mendapatkan natijahnya dari apa yang ia usahakan. Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik. Beliau adalah yang menciptakan makhluk, yang menciptakan alam semesta, pemilik daripada kerajaan, dari seluruh kerajaan. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu kepada hambanya, maka tidak berkurang sedikit pun apa yang dimilikinya. Ya, sekalipun kalian meminta langit dan bumi, meminta apa saja, ya, dan Allah berikan semua permintaanmu, maka tidak berkurang sedikit pun ghazanah Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang. Oleh karena itu, maka banyak memohon kepada Allah. Justru ya, kalau jadi manusia, kita ini jadi hamba, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba dan Allah menunjukkan kesenangannya ketika hamba meminta. Kenapa kita nggak banyak-banyak meminta? Kan gitu ya. Coba orang yang tidak minta kepada Allah bahkan akan disebut sombong, ya. Kita itu kalau nggak minta kepada Allah itu disebut sebagai orang yang sombong, tidak butuh kepada Allah. Bayangkan, ada nggak makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah ini? Ya, kalau tidak minta, maka tidak senang. Kalau tidak minta malah ya. Tapi kalau dimintai malah senang. Kebalikan ya enggak sifat manusia. Kalau dimintai mungkin pertama kali diminta mungkin senang, 2 kali diminta, 3 kali, 4 kali. Ada orang minta-minta terus, gimana? Nadib, misalnya kamu, ya, ada orang minta kepadamu sekali dikasih, ya kan? Nanti datang kepadamu, minta lagi, dikasih. Datang lagi yang ketiga, minta lagi. Terus akhirnya sering minta, dan hidupnya itu hanya minta-minta sama kamu terus. Kira-kira gimana kamu? Suka apa tidak suka? Tidak suka. Tidak suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru suka kalau ada hamba yang sering meminta. Itu ya, sering meminta, banyak meminta kepada Allah, itu bahkan Allah semakin senang. Itulah maka Allah maha apa? Maha kaya, ya. Allah tempat meminta. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya kan? Tempat kita bergantung. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang penting justru bagaimana jurusnya kita meminta, ya. Pertama, jurus kita meminta supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, kita punya don yang baik kepada Allah, ya. Allah
berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi. Aku akan mengikuti persangkaan hamba-hambaku. Ya. Maka kita harus punya prasangka yang baik kepada Allah. Prasangka itu berupa apa? Pertama, keyakinan. Pasti Allah mampu memenuhi semua permintaan hambanya. Gitu. Ya. Jangan sampai ada keraguan dalam diri kita. Ya, meminta kepada Allah galang-gadongan lah, paling aku minta bu dikabulkan bu ora. Wah, Allah bisa apa enggak memecahkan masalah saya, besar banget masalahnya, ya. Putus asa dari rahmat Allah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ada larangan yang sangat keras. Wala tai asu mirru hilah. Tahu artinya tai asu? Tahu. Apa artinya tai asu? Krom. Apa? Dev? Artinya tai asu apa? Putus asa. Maka jangan jadi tai asu, jangan jadi orang mudah putus asa, ya kan? Jadi kita harus punya harapan bahwa Allah mampu. Ini pertama ya, yang harus ada dalam hati kita, ya, yang harus ada dalam diri kita. Yang kedua, ya, selain ada keyakinan bahwa Allah mampu, maka dalam diri kita juga ada harapan. Selain Allah mampu, Allah pasti akan mendengarkan keluhan permintaan hambanya. Ya, oleh karena itu, karena didengar Allah, maka kita hati-hati kepada Allah. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah itu dengan sopan. Bagaimana sopannya kita mohon kepada Allah? Pertama, dilakukan pangalembono. Jadi sifat Allah disebut dulu. Kalau kita akan minta ampun kepada Allah, kita sebut sifat Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya Ghafurur Rahim. Ya. Baru kita meminta ighfir lana dunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya. Jadi kalau kita akan meminta sesuatu, sebut dulu sifat Allah yang Maha Peminta, Maha tempat meminta, ya. Kalau kita akan meminta rizki, sebut dulu ya Allah ya Rozak, ya Allah yang Maha Pemberi rizki, berikanlah aku bla bla bla, gitu ya. Nah itu sebut dulu. Yang keempat, mintalah kepada Allah dengan penuh harap, dengan rasa takut, dengan penuh takdim, ya. Maka wad'uhu khaufan wa tama'an, ya. Waduhu, serulah, berdoalah kepada Allah dengan khaufan, rasa takut, watomaan, dan rasa harap. Ya, kita ada rasa takut kepada Allah apabila doanya tidak dikabulkan, ya. Tapi juga penuh harap. Antara takut dan harap itu ada dalam diri kita. Dua-duanya menyatu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan ya kita dalam posisi membutuhkan, ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diangen-angen, ya, dipikir. Jangan sampai ketika kita berdoa
malah kita itu tidak menikmati doanya, seolah kita tadi doa apa sih ya gitu ya, tidak tahu artinya. Kalau kita bahasa Arab ya harus tahu artinya apa yang kita minta. Kita tahu maknanya. Jangan sampai kita meminta sesuatu yang kita tidak tahu. Saya tadi sih minta apa, hanya apal doanya tapi tidak tahu artinya ya. Nanti doa-doa yang belum paham artinya kita semuanya pelajari ya, supaya kita tahu kemana doa itu. Kan aneh kalau orang meminta tapi tidak tahu apa yang diminta, ya kan? Ya. Jadi kita harus tahu, ya kita siapkan. Ya. Nah, dengan jurus yang seperti itu, maka insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan daripada permintaan kita. Tentu masih banyak hal yang harus kita penuhi syarat-syaratnya. Di kesempatan lain akan kita bahas bersama. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.